Yesus masuk surga, wajar wong dia mentuhankan Allah. Nah Kristen ini loh, ayo, gimana? Nah, kami kan pengikut Yesus, jadi Yesus kemana? Oke, Kami... yang kamu ikutin apa? Kata Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa, Matius 11:25. Kalau kau bilang Yesus di surga, ya kami di surga juga. Loh ya enggak, wong kamu mentuhankan manusia. Ada kau enggak? bilang tadi kan, kau bilang tadi Yesus di surga. Gantian, pakai data ya. Ada enggak datanya? Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah aku Yesus. Ada enggak datanya? Yuk. Hah? Ya kalian enggak punya data itu. Mencret kalian. Yesus pergi mana, di situ kami ada. Oh ya nggak bisa, bang, Tuhan aja beda. Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda. Makanya kami pengikut Yesus, makanya Yesus bilang apa yang kamu ikutin? ada di situ kamu Yesus berada. mentuhankan Allah, kamu mentuhankan Yesus. Yesus sunat, kamu tidak. Tuhannya Yesus Esa, Bang Kata, 12 Yesus akan menjemput kami. Tahu. Yesus akan menjemput kami, janji. Gimana mau dijemput dong, kalian bukan pengikutnya? Tahu. Loh, justru ada ayatnya di dalam Alkitab kami. Oke. Aku akan menjemput engkau. Yang Dimana aku berada, yang engkau dijemput itu mereka yang mentuhankan Allah, bukan mentuhankan Yesus. itu baru paten. Nah, coba kan gini, kata-kata Allah, Yesus, Dan itu mantap. ajak manusia ke surga Yesus. Tidak ada Gimana yang caranya? Caranya gimana Tuhan saya mengajak dia? Katakan ya bahwa hidup yang kekal di surga itu mengenal aku Tuhan. Sama juga, Kamu ngaku. sama aja dengan kamu. Kamu kan ngaku mengikut utusanku, Muhammad. Yesus. Itu. Ayo. Kalian itu tidak punya data mentuhankan Yesus masuk surga, itu tidak punya data kalian. Kalau saya punya data mentuhankan Allah. Kami jelas datanya, Pak. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 5 Yesus akan menghakimi dunia. Matius, Itu datanya, Yesus Tuhan. Itulah 19 buktinya, ayat Pak. 16. Pak Ustadz. Ustadz, Pak. Mana Yesus berada, di situ Buktinya kami Yesus ada. Tuhan, dia akan menghakimi dunia. Salah. Titik. Salah, tidak pernah dia. Mana ada manusia bisa menghakimi manusia? Tidak ada. Di akhir zaman. Ini Siapa bahasa itu kasih bisa? tahu ya. Nabi coba. mana bisa menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Ini ayatnya ada di saya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Sus, siapa yang kamu hakimi, Sus? Ya Israel lah. Matius 19:28. 12 suku Israel yang dihakimi. Loh, Sus, kenapa kok mereka yang dihakimi? Karena mereka yang menolak aku sebagai utusan. Kalau Kristen gimana, Sus? Itu ajaran pagan, mentuhankan manusia. Ya dibully lah, masa enggak pula? Nah, itu kata Yesus. Bapak. Oh Bapak, dunia loh, bukan Israel. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Oke, baca Yohanes 5. Coba Jangan baca dusta Yohanes. lah, Pak. Baca Matius 19:24-28. Udah jelas itu. Masa masih Baca kalian ayat juga masih pertamanya mau dulu, mengarang? Pak. Enggak, sebentar, Bu Darni. Itu agak nggak konsisten tuh. Kan dia dikirim untuk Bani Israel. Kok menghakimi dunia? Kan dia dikirim untuk siapa, Bu Darni? Ada dalilnya. Awalnya dia Bani Israel, awalnya. Waalaikumsalam. Kemudian seluruh bumi mendapatkan kebenaran. Oke, datang kita doang. kata ya. Kok berubah-berubah nih? Dunia Bang Jip datang Kok doang. berubah-berubah nih, Bu Darni, Tuhan ini? Sebentar Hati untuk Tuhan, Bani apa mau dia Israel, mau? sebentar untuk Awalnya dunia. datang di Israel. Kemudian dia menyuruh agar pergi ke seluruh bangsa untuk menginjil. Supaya semua manusia cidiarni simatupang agar nanti juga masuk surga. Tapi dia dikirim untuk Pertama Bani Israel awalnya Oh, mula-mula iya. kemudian disuruhnya murid-muridnya agar pergi ke seluruh bangsa. Kabarkan Bu Darni udah buka tentang belum nih? Injil, Ini- katanya. Bu Darni udah buka belum? Udah batal belum? Saya lagi batalin nih. Aku belum aku berpuasanya ada waktu-waktunya. Oh, masa nggak ikut Yesus? Yesus aja buka puasa nih sekarang. Iya. Hah. Yesus Aku juga 40 hari puasa 40 tapi malam ada Bang Jip. waktunya. Iya, ada waktunya. Puasaku berbeda. Oh, bedanya gimana? Rohani, puasa rohani ya. Udah, jangan dibalik, jangan dilarikan. Oke. Iya, jadi Yesus dikirim untuk akan siapa? menghakimi dunia. Ya. Loh, itu dari Hati-hati mana kalian. kan? Kan tadi dikirim untuk siapa emangnya? Awalnya untuk Israel, kemudian dia Terus? menyayangi seluruh dunia. Itu berubahnya di mana Pergi tuh? kalian, ada di Sidiarni anakku, Simatupang, di Pencur Batu. Sebarkan Dirubahnya itu kapan sampai tuh? ke seluruh bangsa katanya. Kena sampai. Dirubahnya sampai sama aku. di mana itu? Dirubahnya di mana tuh? Di Matius 28 ayat 19.
Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Oh, jadi dia pertama-tama dikirim untuk Bani Israel, habis itu Untuk Bani Israel, yes. begitu balik Iya. lagi berubah ya. Bukan, setelah dia mau pulang, dia mencintai manusia di luar dari Israel. Iya, jadi Masih, pas kan dia Tuhan. datang pertama kan Itu untuk Bani Israel, ya kan? awalnya, Habis yes. itu digantung, begitu dia balik lagi Digantung. baru untuk seluruh Bukan dunia. digantung, salah. Itulah Jadi- kalian. Bukan digantung, bukan gitu. Jadi, awalnya apa kebenaran itu Bani Israel dulu dikerjakan. Setelah itu sudah itu udah mau pulang dia ke rumahnya, ke tahtanya, ke kerajaannya, tapi dia masih mengingat umat-umat di luar dari Bani Israel. Makanya dia iya. sempat lagi berpesan kepada murid-muridnya, "Hai Mantap. murid-muridku, pergilah Awalnya ke nggak ingat, seluruh Bang Jip, bangsa, awalnya. baptislah Mantap. mereka, ajarlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai sama buru Kita tumpah." tahu dari mana itu yang balik Yesus, Bu? Apa bang? Kan tadi dia dikirim untuk Bani Israel. Awal. Habis itu disalib kan? Iya. Nah, balik dari disalib itu berubah nih tiba-tiba narasinya, tiba-tiba untuk seluruh dunia. Nih yang bener yang balik Yesus bukan nih? Benar semuanya. Dia kan mengingat Kan manusia berubah di luar nih Bani ajarannya. Israel. Kan berubah enggak ajarannya. berubah. Emangnya Nah, kan yang- kita juga enggak mendapat. Kita enggak ikut serta dengan pekabaran itu. Itu nabi Kan kita terakhir. ciptaannya. Itu nabi Oh, terakhir. enggak ada lagi. Selain itu enggak ada lagi nabi terakhir. Lah, Enggak ada lagi. abis itu si Paulus berarti bukan juga. Paulus bukan nabi, dia hanya dikatakan orang pada saat itu nabi, tapi dia rasul. Ya. Oh, bukan nabi dia. Rasul dia rasul. Kalau saya tunjukin Yesus. di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 coba Iya, Ibu tahu baca. aku itu. Hanya Nah, satu terus? ayat itu dikatakan dia nabi. Oh, jadi ayatnya satu bohong nih. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Bukan bohong, memang betul Iya. juga bisa dia dikatakan nabi karena dia pengabar Injil. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Ibu nggak konsisten nih sama kayak Yesus nih tadi. Pertama Bani Israel, Beda habis itu dengan- seluruh dunia. beda, Sekarang beda dia dengan Musa. Itu nabi, dipilih habis itu langsung oleh bukan. Yang Jadi benar Nabi Muhammad itu rasul kan nabi. Rasulullah. Jadi boleh dibilangkan nabi, boleh juga bilangkan rasul. Abang tahu nggak bedanya nabi sama rasul, Bang? Tidak perkataan ini. Iya, abang tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Nggak, tanya dulu, dia nabi atau rasul. Dua-duanya, makanya abang tahu nggak Tadi bedanya juga nabi dua-duanya, sama tadi rasul? juga dua-duanya. Nah iya makanya ya saya nanya tadi sama Bu Darni, Paulus ini nabi bukan? Dia bilang bukan. Dua-dua rasul juga boleh. Oh Bu Darni, dua-dua dia. Bu Darni gimana sih? Boleh juga, boleh, tapi kan dia hanya satu ayat itu aja dia menyatakan pada saat itu dikatakan orang dia nabi. Jadi dia karena nabi bukan? Yang handal. Gitu. Jadi dia nabi di satu ayat ini doang apa nabi sebenarnya? Dua-dua. Di dalam umat Kristen, ya dua-dua tapi lebih apa rasul gitu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Jadi nabi apa rasul? Sama juga Nabi Muhammad, Rasulullah sama nabi. Abang tahu nggak? Kalian tahu nggak sih bedanya nabi sama rasul? Nggak, kau tahu kan juga nabi itu? Apa? Kau tahu kan juga? Tahu. Jadi, apalagi Iya, abang tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Dua-dua. Macet. Saya nggak tahu pertanyaan Parkir dulu, kiri-kiri, kanan, kiri-kiri. Enggak, kiri, balik kanan. lagi ke Bu Darni. Bu Darni, tadi katanya nggak ada nabi setelah Yesus dipanggil. Habis itu Paulus berarti Bu Darni nggak akui? Enggak ada dikatakan Yesus, tidak ada lagi nabi selain aku, enggak, cuman dikatakan waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Paulus itu. Itu. Paulus tak pernah mengajarkan kepalsuan. Dia aja hidupnya aja suci. Enggak, Bu Darni Hidupnya pernah suci, baca tak pernah Bu dia Darni melakukan kesalahan dalam Bu Darni. hidupnya. Bu Darni. Oh, Bu Darni pernah baca Yohanes 17 nggak? kita baca. Ya pernahnya, cuman nggak kuhafal. Oke, saya bukain ya Bu ya. Izin ya Ustadz ya, biar Ustadz bisa batalin. Lanjut Bang Jibril. Ini tak besarin, lanjut. Nih, saya bukain nih Yohanes 17 nih buat Bu Darni ini spesial nih. Di sini Bu, 17, nomor 8, bukan ayat, kalau ayat Al-Quran.
Yohanes 17 nih, Bu. Hah? Kami juga Merah semua tuh Bunda nih. Oh, nggak Kan percaya. bahasa Arab. Oke, bahasa bentar. Arab itu kan milik Allah, jadi boleh Oke. kita pakai dong. Oke, nih, Bu. Ini KBBI ini, Bu. Ayat. Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai surah dalam kitab suci. Surat. Nggak ada Bible di sini, Bu. Ayat nih. Terus Iya, Ibu jangan ayat nomor. Iya, Habis itu ayat itu ya. kan diambil dari udah. Al-Quran. Oke. Iya, udah. Kan bahasa Arab. Iya, Kan iya. kami iya. juga memakai bahasa Arab kan boleh kan bahasa Iya, Arab itu boleh. Bunglon. Nah, itu dong. Bacanya apa? Yohanes 17, Bu. Yang di nomor 8 nih, Bu. Segala firman. Satunya dulu. Aduh. Baik, pertamanya dulu. Kelvin. Kamu kalau mau ngomong nimpa orang jangan kayak gitu. Agak santun, ada Kita akhlaknya. biarkan dia tel supaya enak Gantian, nanti Bu Darni ngomong kan saya diam. Nih, Bu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini sebelum ditangkap nih, karena yang di Yohanes 18 Yesus ditangkap nih. Jadi di Yohanes 17 dia bilang segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, jadi yang Paulus terima bukan dari sini dong. Kan Paulus terima setelah ini, Bu. Ya, Paulus kan Rasul Yesus. Kan Nah, melanjutkan penginjilan. Kan dikatakan sebelum diganti. Iya, sebentar. Aku tahu kemana maksud tujuanmu itu. Di dalam kisah 409 ayat 15. Aku telah memilih dia agar dia menyampaikan firman penginjilan. Meneruskan. Itu. Mantap. Berarti salah ya dia dibilang di sini ya, Bu ya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti salah nih ya? Tidak, benar. Lah, Paulus kan hanya direvisi. mengulangi kembali perkataan Yesus. Kan Di Yesus mana sendiri memilih. di mana Yesus bilang dia akan menebus Memilih. dosa waris dan seterusnya? Mana ada? Kan katanya Ibu ngulang. Berarti Yesus sudah pernah bilang dong kalau dia akan dihukum, akan disalib untuk menebus dosa, menjadi Tuhan setelah itu dan seterusnya. Kan katanya ngulang. Di mana Yesus bilang gitu? Iya, maksudnya segala firman yang dia datang sudah disampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Kan begitu. Setelah itu dia sudah terangkat ke surga. Nah, lalu dia Nah, juga ini memantau tafsir Ibu dari sendiri surga. nih. Lalu Ini memantau tafsir dia Ibu dari sendiri surga. nih. Halusinasi. Ada seorang Loh, ada mantau di surga juga. Saya pengen lihat tiba ayat mantau di surga. Kan Bu. dia penguasa. Dia penguasa, makanya dipilihnya Paulus. Di kisah para rasul 9 ayat 15. Kan langsung Yesus memilih Paulus. Monitor di surga tadi di mana itu, Bu? Kitab apa itu, Bu? Saya pengen tahu. Dia ke surga. Kan di surga dia ini Yesus, ya kan? Nah, di dalam bumi, di bumi Paulus menyiksa menganiaya murid-murid Yesus. Nah, dia memilih sendiri Paulus agar bisa dicepatkan pekabaran itu ke seluruh bumi. Biasanya kan seperti itu. Sama dengan pelacur. Pelacur juga Waduh. kalau begitu bertobat. Tunggu dulu. Kalau bertobat pelacur ini, begitu dia penginjilan, cepat dia itu naik gitu. Terus orang heran, oh iya, dia dulunya pelacur, PLC. Tapi kok bisa bertobat ya? Luar biasa Tuhan Yesus itu. Bu ya. Darni udah deket sama Muslim, Ibu mulutnya mestinya lebih berakhlak dong, nggak ada lacur-lacur gitu dong, nggak baik di Oh bulan gitu. puasa. Nah, habis Iya. apa mau ku bilang? PLC gitu ya. Atau pesundul gitu. Atau contoh yang lain maling gitu kan, nggak mesti jual diri juga, Bu. maling gitu kan. Nggak, tapi balik lagi, Bu. Berarti Yesus di sini dia bilang, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya, kecuali Paulus, gitu ya. Ayatnya berarti salah nih ya. Nah, enggak ada yang salah. Nah, Terus yuk, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, Mengutus aku, yes. lebih nekenin lagi kalau Yesus utusan bukan Terus Tuhan. lagi,
aku berdoa untuk mereka. Mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab Kepada mereka kepada adalah mereka, milik. kepada mereka yang di sekitar itu. Nah, habis itu Lalu kemudian, kalimat terakhirnya, Bu. habis itu, Kalimat terakhirnya tunggu coba dulu. kita baca nih, Bu. Sebab Iya, mereka habis itu adalah kan- milikmu. Milik Iya, Tuhan nih, bukan habis itu, milikku. tunggu dulu. Bukan milik Yesus rupanya. Domba penipu dalam nama agama. Yes, maka Yesus berkata kepada mereka pada saat di sekitarnya itu. Nah, sewaktu Yesus naik ke surga, dia juga berkata, pergilah ke seluruh bangsa, kan begitu? Naiklah dia ke surga. Nah, kemudian dia memilih lagi Paulus untuk Duh, pekerjaan. itu tambahannya dari mana itu, Bu? Prokosuntur. Itu tambahannya dari mana itu? Kan Yesus yang memilih Paulus, ada datanya. Saksinya Ya kan juga ada. Yesusnya adanya. udah bilang Saya ini berkali-kali Paulus. loh, ajaran dia selesai di situ, Bu. Enggak ada selesai-selesai. Hanya pada saat telah kepada kusampaikan murid-muridnya itu saja. sebab segala firman artinya apa, Bu? Iya segala firman pada waktu Semuanya, kan? sama para muridnya. Bu, dibilang Sama sebab segala muridnya firman. selesai. Bu, segala firman artinya apa, Bu? Nah, Segala Pak firman. Jibril, Artinya semua. segala firman yang dimaksud itu apa menurut Anda? Semua wahyunya, semua ajarannya. Iya, sudah dituliskan atau belum? Belum. Iya, belum kan? Heeh. Ya makanya Kan tapi- dilanjutkan oleh para rasul. Telah kusampaikan, makanya jangan dipotong. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Menerima. Ya. Jadi garis bawahi telah kusampaikan dan mereka telah menerima. Bukan dibilang telah kutuliskan dan mereka menerima, bukan Oh, begitu, berarti Yesus kan? salah di sini ya. Mestinya ditulis Bukan telah salah, kalian Anda tuliskan yang gitu ya. salah memahaminya. Anda yang salah Oke. memahaminya. Telah Jadi memahaminya kusampaikan. gimana nih? Apa saja yang Yo, telah coba. disampaikan oleh Yesus? Tahu nggak? Coba. Iya, Yohanes 1:2 sampai 16. Ajaran-ajaran Cuma itu dia. doang. Cuma itu doang. Salah milih murid kali Bang Jip. Gak Salah ketulis. besar kamu kalau hanya satu ayat doang semua firmannya gitu loh. Salah besar. Ya kan di momen ini kan ada konteksnya. Iya kan Yesus itu kan satu momen di mana Yesus berdoa, berkomunikasi dengan Bapa. Ya. Kan begitu. Dibilangkan di situ. Semua firman. Oke, saya coba lihat lagi ya. Lah, di mana dia itu sendiri tadi? belum baca. Bagaimana dia mau nafsir belum baca? Ya, Yohanes 17 ya. 17 nomor 8 abangku. Ya, Yohanes 17 ya, nomor 8. Ayat 8 sih kalau kami bilang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, di sini telah Apa tuh? kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya. Sebab Ya udah. segala firman Iya, yang engkau segala sampaikan firman. kepadaku. Oke. Berarti semuanya ya? Semuanya. Semuanya. Habis itu Iya. mereka udah nerima ya? Lah, iya. Lalu, Nah, di momen ini menurut mereka kamu- udah nerima ya? menurut kamu- Konteksnya menurut kamu- momennya. Oke, Iya, sekarang konteksnya menurut di momen ini mereka udah nerima. Oke. Konteksnya sebelum Iya. dia disalib, Iya. semua ajaran dan firman dia sudah disampaikan dan telah diterima. Iya, yang dia terima dari Bapa, oke. Nah, berarti firman wahyu atau ajaran setelah dia disalib itu dari mana? Setelah disalib. Hmm. Jadi itu apa yang dia sampaikan? Nah, lo baru sadar, apa yang Abang, dia nih terima pertanyaannya. dari Bapa di dalam konteks dia sebagai utusan Bapa, kan dia itu kan firman Allah yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Waduh, oke. Jadi dalam konteks itu dia sudah menyampaikan segala firman. Tetapi segala firman yang dimaksud di sana kan gak dituliskan kan? Gak dituliskan. Apa itu segala firman? Menurut kamu segala firman yang dimaksud itu apa? Coba. Enggak, abang yang mesti menjawab karena saya udah Enggak. bilang, Bang, di Yohanes Enggak, justru 17 kamu sebelum ulang. dia ditangkap, Kamu langsung. dia bilang segala firman atau segala ajaran yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti Iya. semua ajaran dan wahyunya sudah disampaikan dan yang menerimanya, yang semestinya menerimanya, mereka telah menerimanya, Iya. bukan future tense tapi past tense, sudah menerimanya. Iya. Nah, berarti setelah dia disalib itu ajaran siapa dan dari mana? Dan dari mana gimana? Itu yang diajarkan oleh Yesus. Ya makanya tadi Bu Dari juga bilang, Coba makanya kita saya kasih. tanya, makanya di mana di Yohanes 1
sampai 16 atau sebelum 17, Yesus mengajarkan dia akan menebus dosa waris dan menjadi Tuhan setelah dia digantung atau setelah di silakan. Jadi kalau Anda baca di Injil Yohanes pasal yang terakhir, di ayat yang terakhir, apa itu kan setelah kejadian ini, Bang. Lah, setelah ini kan kamu berpatok kan bingung kan? Pada pasal dan yang tertulis di situ. Tapi kan dalam ayat ini dikatakan segala yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan, bukan telah kutuliskan. Bedakan itu. Apa yang Iya betul, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dengar dulu, makanya apa yang disampaikannya kepada murid yang sudah diterima oleh murid itu belum tentu dituliskan. Iya nggak? Tuhan masa nggak tahu sih? Bahkan maha tahu Tuhan, Bang. Kan apa yang disampaikan dan diterima oleh murid itu kan tidak dituliskan semua, ya nggak? Jadi untuk itu kamu jangan berpatok pada apa yang ditulis. Saya berpatokan terhadap apa yang Yesus bilang, Bang. Lah, iya. Abang patokan, justru saya bingung. Abang patokannya kemana ini? Halusinasi. Bu Darni jangan kabur dong. Apa lagi buka puasa ya Bu Darni? Ya udah silakan Bu Darni buka puasa. Masih hadir. Oh, hadir. Iya, kamu terpatok pada yang tertulis. Padahal iya, saya berpatokan terhadap Yesus yang Yesus Abang Tuhan kan. Telah kusampaikan. Frasanya telah kusampaikan, bukan telah kutuliskan. Kecuali dibilang telah kutuliskan, maka kita back to kembali kepada tulisan, bukan kembali kepada lisan gitu loh. Nah, dikatakan dalam Yohanes pasal yang terakhir, ya kan? Pasal yang terakhir dikatakan apa di sini? Iya, itu yang pertanyaan saya, Bang. Pasal yang terakhir, Yohanes yang terakhir itu dari mana wahyunya? Karena di Yohanes 17 sebelum dia digantung, dia bilang telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya memang. Tapi nggak titik di situ. Apa yang disampaikan oleh yang dia terima? Nah, Abang lagi ngebantah Yesus nih, berarti nggak selesai di sini kamu Yesus, gitu kan? Jadi Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. jadi begini. Jadi dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi artinya kita nggak boleh berpatokan hanya sebatas apa yang tertera sebagai suatu tulisan dalam Injil Yohanes ini. Jadi nggak usah dianggap dia ngomong segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nggak usah dianggap nih omongan dia yang ini. Enggak, telah disampaikan, bukan disebut di sana telah kutuliskan. Kalau dibilang, berarti dia salah ngomong. Mestinya bukan kusampaikan tapi dituliskan gitu. Enggak. Aku mengkritis mengoreksi kamu punya nalar, ya enggak? Telah kusampaikan. Abang, saya nggak menafsir di sini, Bang. Saya membacakan apa yang Yesus bilang. Abang mengkoreksi yang Yesus bilang. Mestinya Yesus bukan telah kusampaikan tapi telah kutuliskan gitu kan? Tetapi Anda secara keliru untuk akhirnya kamu berpatokan pada apa yang dituliskan. Padahal Yesus berkata telah kusampaikan. Silakan Ustaz, gantian. Ini loh Roma ya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan seperti Yesus kan mengatakan, aku ini utusan, tugasnya utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Nah, Yesus sudah mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti kan sudah disampaikan. Kalau Nabi Muhammad jelas, ya, Nabi Muhammad penyampai firman disampaikan semua, ditutup dengan Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah sempurna agama ini. Wahyu sudah kusampaikan semua. Mana itu tahta? Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Hab, At-Takwir. Sampai 114 surat ada. Utuh sampai sekarang. Nah kalau Yesus ini, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Mana ini? Coba satu saja. Kalau kamu nanya ke saya, 114 surat saya hafal. Saya minta satu saja. Pertama kali yang dia sampaikan apa bunyinya? Apa tuh? Loh, kan Yesus sudah menyampaikan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana? Apa bunyinya? Nggak ada sejarah macam begitu. Kalau kamu nanya ke saya, Nabi Muhammad tahta katanya menerima firman. Mana firman itu? Itu 114 surat ada sampai sekarang.
Saya nanya satu saja ke kamu. Pertama kali yang Yesus sampaikan apa? Kan sudah disampaikan katanya. Telah ku sampaikan. Mana coba? Satu saja. Oke, salah satunya Yang pertama ya, yang pertama ya. Coba. khotbah di bukit Di mana? dalam Coba. Injil Matius pasal 5 sampai Coba ke 7. gimana bunyinya? Ya, bunyinya. Jangan bawa persepsi kamu. Ya, ngomong aja karena gak tahu pikirmu gitu. Bilang aja gak di tahu. dalam, Kenapa? Di dalam Kalau gak tahu, gak tahu. Udah usah imanmu, muter-muter. kamu bawa ke kitab suci Alkitab. Nggak seperti itu, kita beda. Loh, ini kita bahas pengakuan Yesus. Nabi Muhammad kan ngaku juga. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Wahyu yang aku terima, udah aku sampaikan semua ke kalian. Mana semua itu? Mulai dari Al-Alaq sampai An-Nasr, 114 surat. Nah Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan juga, kata Yesus. Mana? Saya minta satu saja. Pertama kali apa? Urutannya coba. Oke, saya jelaskan ya. Tenang Langsung dulu jelaskan, ya. langsung tunjukkan ayatnya. Konslet otaknya. Tenang dulu Bang Tata, jangan terlalu itu. Ya silakan. Ayo. Roma, Oke. yang berbahagialah katanya itu. Berbahagialah orang yang ini, berbahagialah ini, berbahagialah ini. Itu juga firman, tunggu cari datanya. Itu pertama kali itu. Hah? Jadi kami Nah. dalam konsep pemahaman kami terhadap ajaran Yesus tidak ada mencoba mencari-cari apa yang pertama kali, apa yang kedua kali, Ya, ketiga berarti kali, enggak bohong, seperti berarti nggak itu. ada. Itu tandanya berarti firman yang disampaikan hilang semuanya. Kalau Taurat coba Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kan itu yang disampaikan. Bukan Atau hukum Oke. Taurat yang 10. Pertama ada, kedua Salah ada. satu. Itu sudah jelas. Iya, Taurat juga. Bang Tata Taurat sudah juga. jelas tadi, sudah jelas bahwa di Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 tadi sudah jelas kalau semua itu dituliskan agaknya nggak Saya mudah. dan nanya semua, minta satu aja pertama kali yang mana? Kalau Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pertama kali. Yang terlahir idza jaa nasrullahi wal fath atau al yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat pertama kali yang terlahir Nabi Muhammad sampaikan. Setelah itu dia tidak menerima lagi. Sampai wafat sudah, final sudah 114 surat. Pertama Al-Alaq, yang terlahir An-Nasr. Kalau Yesus pertama yang mana, yang terakhir yang mana coba? Bang Tata jangan ngerocos terus, saya Nah, silakan jelaskan. pakai data ya. Ayo. Oke. Silakan. Adapun yang paling fenomenal dan terkenal sebagai ajaran Yesus ada di Matius pasal 5. Pertama kali dan terakhir mana? Apa bunyinya? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Ya cari sendiri kalau mau pengen Ya begitu. berarti gak ada, ngomong Nggak aja gak ada. tahu. Anda yang ngomong nggak aja ada. gak tahu, kan enak kan dari Anda tadi. nggak paham firman Tuhan, makanya Anda bilang nggak ada, gitu loh. Oke, kalau ada di mana coba? Ayat pertama dan terakhir saja coba. Pertama kali dan yang terakhir disampaikan apa bunyinya? Coba. Untuk apa? Untuk apa? Ayo, untuk apa? Lu saya nanya ada apa enggak? Iya, untuk apa? Lu orang Saya nanya nggak- kok untuk apa Iya, gimana sih? makanya saya nanya balik untuk apa? Inilah Kristen kadrun. Saya udah bilang, Saya cuma Yesus. ingin membuktikan Yesus. Yohanes 17:8 ingin membuktikan sebab segala firman Yesus yang kau sampaikan mengajar kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Mana disampaikan itu bunyinya? Hah? Jadi Anda meragukan ayat itu. Ya buktinya, ya ragu lah. Uang buktinya gak ada. Ya udah, kalau kamu Ya ragu sudah, ngapain nggak kamu ada berarti. tanyakan lagi? Nah, ya sudah. Ya Kalau sudah. kamu nanya, kalau kamu Jadi nanya artinya kamu begini. kami tahu, gini. Kalau kamu nanya tentang Al-Quran, ya Nabi Muhammad, jangankan suratnya, ayatnya, jumlahnya kami tahu, per huruf tahu. Berapa huruf alif dalam Al-Quran? Kami tahu ada berapa juta tahu. Bagi kami yang jauh lebih penting adalah melakukan itu firman. Kampret. Oke, Kami melakukan tidak- firman. Oke. kami tidak Kata mengurusi Yesus, untuk kata menghafal. Yesus, Tuhan yang benar itu Allah Bapa yang Esa. Tuhanmu siapa? Oke, jadi saya jelaskan ya. Nah, silakan. Siapa Tuhan? Bang Tahta ya. Silakan. Tenang dulu. Iya, silakan, Jangan. silakan. Lanjut. Ya, oke. Siapa? Jadi salah satunya Yesus menyampaikan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, Berbahagialah di orang yang kerajaan bersuka Allah. Tuhannya Kristen siapa? Gimana? Tuhannya Kristen siapa? Kalau Tuhannya Yesus kan Allah. Kan itu ajaran Yesus. Mengenalkan
Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, Esa satu. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Itu kan. Izin Ustadz. Oke Bang Jibril, lanjut. Enggak. Alif ada 48.740 huruf. Ustadz. Iya. Kalau Islam, jangankan suratnya. Kalau surat kan cuma 114 surat. Hurufnya lo kami tahu, jumlah hurufnya lo. Bagi kami orang Kristen, nggak penting kami menghafal. Lebih penting bagi kamu, jangankan tentang ayat. Tuhan melakukan. Jangankan tentang surat ayat. Tuhan udah penting menurut kamu. Buktinya kamu beda Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Jadi, ayo. Oke, saya nanya ke kamu, Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus sama apa beda? Tuhannya Yesus, Yesus itu Tuhan, ngapain sih Tuhan Matius 11:25. Yesus punya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Dia panggil Bapa. Tuhan langit dan bumi. Bapa itu penjelasan dari apa? Oke, Tuhan nah sekarang kalau Tuhannya Yesus Bapa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, pertanyaannya Tuhannya Kristen siapa? Mencret. Ya dibully lah, masa enggak pula? Saya jelaskan ya, Bang Tata. Tenang dulu. Oke, ya. Muter-muter lagi. Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Ya, yang telah menyatakan diri namanya siapa? Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya siapa? Dan kemudian terus diteruskan sampai Musa, sampai nabi-nabi, sampai Yesus. pada kelahiran sampai Yesus. Tuhan Yesus. Ya, ya udah Yesus juga sama kan Tuhannya Musa dengan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya. Yang saya tanya Tuhannya Kristen siapa? Nggak usah kemana-mana dulu. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan denganlah Israel hukum yang terutama, aku ini Tuhan. Ada nggak kayak gitu? Ngerti nggak arti ayat itu? Kamu ngerti nggak di situ ayat itu sampai sejauh itu? Oke, sekarang saya nanya ke kamu, hukum yang terutama apa? Kamu menurut Yesus? Allah itu adalah Esa, oke. Ya sudah. Nah sekarang kalau hukum yang terutama Allah itu Esa Tuhan, nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tapi itu artinya apa? Artinya itu sebagai komparasi dengan Allah-Allah lain yang dipuja orang Yunani, orang Romawi, orang Persia, orang Mesir. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Jadi arti Tuhannya Kristen siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang gini Bang, gini ya, tak kasih tahu ya. Kalau Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Esa, Ulangan 6 ayat 4, Markus 29. Tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Nabi Muhammad juga sama, Tuhannya tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Qul huwallahu ahad, Esa. Tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Sama seperti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa juga sama. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen siapa? Kawan, Yesus itu Tuhan. Jangan pikir malah kamu anggap Tuhan itu punya Tuhan. Kan ngaco. Ini logika dari mana kamu ini Bang Tata? Ya. Yesus itu adalah Tuhan. Bohong. Dia yang pakai data. Hukum yang terutama dengarlah Israel, aku ini Tuhan. Ada nggak? Hanya iblis yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ya. Ya, kalau Tuhan itu saya dan nanya menurut iblis, menurut Yesus siapa Tuhan itu yang Esa itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Dia sendiri dengan Bapa. Di mana datanya? Coba data pakai data. Oke. Dengar Israel, Tuhan itu adalah aku pencipta langit dan bumi. Mana? Korintus 8 ayat 6. Saya jelaskan. Kalau saya jelaskan, Bang Tata jangan ngerocos terus. Ya, pakai data ya, pakai data aja, Pak. Ayo. Ya, oke. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sedikit Ustaz. Ini kalau kita baca nih ya. Keluaran 20:317. Ini jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Berarti ini iblis ya. Lalu ini berarti ini diskusi nih enggak yang minta disembah iblis tadi katanya kan. Jadi yang punya ini jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Berarti ini iblis ya? Kan Alkitab LA itu. Jadi ini apa? Ini Alkitab apa?
Itu dari mana itu? Kenapa beda dari sini? Bentar aku tunjukkan ya. Ya, makanya malas baca kitab lo, beda-beda. Ya, aku tahu sebenarnya dari IBS itu, bukan dari LAI. Itu apa itu? Jadi salah nih kitabnya nih. Kami nggak ngakuin itu dari mana, yang kami akuin LAI. Oke. Sambung Ustaz. Enggak, tadi cuma mau ini aja konsekuensi logisnya, bilang yang minta disembah itu iblis. Berarti yang punya kitab Keluaran 20 ini iblis gitu. Iblis juga. Iya, itu LAI, bukan LAI. Kami akui itu cuma LAI. Jadi paling enak itu debat dengan Kristen. Kristen tidak ada yang paham dengan Jadi, Bible. Bang Tata, kalau aku menjelaskan, coba tenang dulu, Ya sudah, diboncengkan gitu silakan. loh. Oke. Kok kamu muter-muter kok ditanya Tuhan aja muter-muter. Nah, pertanyaanmu muter-muter kok. Ya kita juga jawabnya muter-muter jadinya. Coba ya, sekarang gini ya, kalau kamu nanya ke saya, tahta siapa Tuhanmu? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Siapa yang kamu sembah tahta? Allah. An-Nisa 36. Siapa pencipta langit dan bumi? Tahta Allah. Al-An'am 103. Ibrahim 32. As-Sajdah ayat 4. Jadi kami ditanya tuh langsung. Nah sekarang aku nanya ke kamu, Roma, siapa Tuhanmu? Jawab, pakai data. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Kan ada Oke. datanya. Oke, kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti beda ya Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus? Dia bersyukur kepada bapaknya. Itu kan satu bentuk komunikasi antara anak di bumi dengan Bapa di surga. Yang saya tanya Jadi dia Tuhan katakan, menurut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, itu dari segi kedagingannya mengucapkan seperti Yang itu. saya tanya berarti Tuhan itu siapa menurut Yesus? Oke, dengar dulu Bang Tatang, ngerocos terus kamu ini. Ya, dengar dulu. Ya, silakan. Kemudian Bapa apa Tuhan langit dan bumi. Jadi itu penjelasan dari Bapa adalah Allah dari apa langit dan bumi itu di mana? Itu Bapa ya. Berarti Allah Bapa Tuhan itu ya. Yohanes 17 tuh. Mana Ya, tadi? berarti Tuhan itu Allah Bapa menurut Yesus. Hah? Iya, ya. Ya Bapa sudah, itu sekarang Tuhan. kalau Tuhan itu Allah Bapa, Tuhannya Kristen siapa? Lah, gimana sih? Kan Yesus dengan Bapa itu. Loh kan Yesus yang mengatakan Tuhan itu Allah Bapa. Oke, sekarang gini, Yohanes 4:22. Oke, sekarang ini lagi. Sekarang gini, Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang Tuhan mana yang Yesus sembah? Siapa? Itu konteksnya kan perempuan. Yang saya sama tanya, Maria. Tuhan mana yang Yesus kenal? Katanya kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang dia kenal? Itu dia sedang mengkonfirmasi sebuah keyakinan antara orang Samaria dan orang Yahudi asli. Dia memperbandingkan itu. Sekarang saya nanya lagi Dia ke kamu, konfirmasi ajaran pada Yesus dari mana? momen Ajaran Yesus dia dari siapa? bercerita dengan perempuan Samaria itu. Oke, sudah. Bukan. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Yesus kan Tuhan katanya. Dia nerima ajaran dari siapa? Ajaran apa? Ajarannya Yesus dari siapa? Dari dirinya atau bukan? Segala firman. Bukan Yang saya tanya ajarannya Yesus dari siapa? Kalau Nabi Muhammad dari Allah, Musa dari Elohim. Dia sendiri. Oke, silakan pakai data. Ajaranku dari diriku sendiri. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Mana datanya? Karena di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Gimana itu? Katanya dari dirinya, mana datanya? Iya, kan dia juga Allah. Dia juga Allah. Sudah, jangan kamu nyerocos. Katanya kamu dari dirinya, mana datanya? Dalam konteks kemanusiaan. Enggak. Saya bilang ajaran Yesus bukan dari dirinya. Ayatnya Yohanes 7:16. Kata kamu dari dirinya, mana datanya? Mencret. Kamu kalian ini kamu yang selalu mute saya. Kalian ini jangankan kalian cuma jemaah mingguan, Kamu yang selalu mute saya, dikit-dikit mute, dikit-dikit mute. Jangan jadi Pendeta pun dominan. udah paham Bible, apalagi kamu yang bukan pendeta. Nah, sekarang kamu lagi Jeff, ayo apa yang Anda kamu kok paham? Salah. Sekarang Anda kok paham? Bisa kursi. Udah, sekarang kamu Jeff, waktuku tinggal sedikit ini. Ya, aku tanya dulu kamu. Apa arti 1 Korintus 6 ayat 14 Allah membangkitkan Tuhan? Kalau memang mengerti Alkitab. Oke. Kamu tahu nggak Korintus itu apa? Hah? Coba baca 2 Korintus 11:17.
Ya, kalau kamu bawa Korintus ya, kamu baca 2 Korintus 11:17. Jawab aja. Jelaskan dulu aja. Ini loh, kamu baca ya. Paulus menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. 2 Korintus 11:17. Mau kamu pakai? Ya, jelaskan aja kata Korintus apa, terus gak usah framing. Oke. Jelaskan yang pintar. Oke, di situ kata Paulus Yesus Tuhan, padahal hasilnya Kurios Tuhan. Tapi kalau menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa, mau percaya ke siapa kamu? Ke Yesus atau ke Paulus? Yesus itu Allah bukan? Bukan. Itulah botolmu. Loh, menurut Yesus, Yesus bukan Allah. Buktinya dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini Yohanes 1 ayat 1. Jeff, Yohanes 1 diam. Jeff. Yesus bukan Allah. Mana datanya? Yohanes 13:16. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 14. Hubungannya? Apa hubungannya? Ini sebentar, Bapa sebentar. lebih besar daripada Yesus. Ini ngaco betul. Enggak, sebentar. Enggak, dari tadi kita udah hampir 2 jam nggak ada ngomong kasar, tapi si Jeff ini datang 3 menit langsung botol-botol Ustadz gue. Jeff, jangan bawa akhlak keluarga lo di sini. Si Jeff. Tata yang duluan bilang botol, Paulus. Jangan gitu, Loh, Jibril. saya baca ini loh. Kalau saya bukan botol nanti malah tambah menghujat. Nih, 2 Korintus. Coba sekarang kamu yang baca, coba ya. Kamu sekarang yang baca, coba. 2 Korintus 11:17. Coba. Mau baca gimana kamu itu? Justru kalau saya tidak memakai botol, ya tambah menghujat itu. Padahal ini kan baca ayat saya. Ayatnya Korintus. Paulus yang mengatakan, aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Oke. Saya ada 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11:17. Coba baca, kamu yang baca. 11 ayat 17. Ya, saya bacakan ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ustadz Tata menghaluskan kata bodoh itu. Nah, tapi Jeff menggunakan kata bodoh itu untuk menghina Ustadz Tata. Paham nggak Bang Roma? Ya, harusnya dia baca sesuai teks dong, jangan dia baca. Ustadz Tata ini ada pakai pakai YouTube ini apa segala macam, nggak bisa kata-kata kayak gitu, makanya diperhalus. Harusnya dia baca sesuai teks, jangan bilang Paulus botol gitu loh. Kok Paulus botol? Dia bilang dia membacakan ayatnya, Ustadz Tata membacakan ayatnya, tapi diperhalus kata bodohnya. Iya. Baca sesuai teks harusnya, kan dia. Kan dia bodohnya diperhalus, abangku. Kenapa diperhalus? Artinya dia merubah-rubah kitab suci. Lah abang tadi ngerubah sih, Yesus bilang bukan telah kusampaikan tapi telah kutuliskan. Gimana sih? Ya memang begitu kok. Apa yang disampaikan belum tentu Itunya dapat dari mana? kamu berpatokan pada Begitu itu tulisan. dapat dari mana? Itu yang kamu keliru secara logika. Bisa di sini ya, udah ya. Pamit dulu. Abang. Enggak, gas dulu terakhir ini. Terakhir. Ini terawih, aku terawih. Ini pasien terakhir. Bisa. Itu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi supaya pemahami. Jadi bagaimana kami mengenali Yesus Kristus tidak hanya sekedar ayat per ayat, melainkan itu semua ayat dalam Bible itu merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam mengenali Tuhan yang sejati. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Ya. Tuhan yang sejati itu luar biasa, jauh melampaui akal pikiran kita. Waduh. Jadi kami mengenal Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kami melalui firman yang dituliskan dalam kitab suci. Ya, mantap. Dalam kitab suci sudah dijelaskan secara gamblang bahwasanya Tuhan itu, dikenal sebagai Bapa, dikenal sebagai Anak, juga dikenal sebagai pribadi Roh Kudus. Ya. Bang, tapi kita bisa setuju nggak Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung sama perluan sama apapun dan siapapun, Bang? Iya betul. Nah, terus itu abang Tuhannya bergantung sama bertiga-tiga itu? Gimana? Bergantung sama yang tiga-tiga. Maksudnya? Yesus bilang, Bang Jibril, Yesus bilang dia bergantung sama pohon. Wah, Bu Dari nggak tahu berarti. Kenapa bergantung berbicara dari sebatang pohon? Kenapa? Enggak, Ibu tahu nggak Asyura ayat 51? Ya. Harusnya Nah, saya kasih tahu nih Bu Dari nih. Bu Dari.
Budani saya kasih tahu nih. Saya pamit undur Sebentar. ya, Bang Jibril ya. Oh, oke, Berarti saya siap pamit Bang undur, Roma. dan teman-teman lain, saya ada kegiatan lain nih. Ya. Siap. Dilanjut. Sukron Puasa waktunya. Aku juga mau buka puasa. Loh, mau terawih, dia dijamin terawih bukan buka puasa lagi. Jadi Bu Darni, fokus Bu Darni. Di Asyura ayat 51, Allah menerangkan bahwa dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Di belakang tabir ini yang tadi Bu Darni coba iniin. Di belakang tabir itu pakai pohon. Ini saya klik kayak contohnya ya. Maksud di belakang tabir adalah ia seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi dia tidak dapat melihatnya. Sama seperti pada Nabi Musa alaihi salam. Jelas ya? Jadi di tabir jelas. tuh. Atau dengan mengutus seorang malaikat. Jadi Bu Darni, kalau Tuhannya nabi-nabi, ini Tuhannya nabi-nabi nih ya. Itu cara memberikan firman itu ada 3 Bu Darni. Memberikan wahyu ke dalam hatinya, di belakang tabir, sama mengutus malaikat. Jadi ada 3 caranya itu Bu. Nah, terus tiba-tiba nih ada Tuhan kayak Zeus nih, setengah manusia setengah dewa, demigod nih dari mana itu Bu? Dari ajaran itu kita Bu. Paten juga lah. Kristen juga paten. Hebat Tuhan gimana kami. tuh? Firman-Nya Gimana tuh? datang sebagai manusia. Udah itu datangnya pun luar biasa, menyembuhkan orang mati bisa Tiba-tiba hidup. patin. Apalagi orang bungkuk, Zeus orang tuh bungkuk juga, 16 tahun Bu. Patennya disentuhnya di mana? lurus, Kopi-kopi lurus tuan badannya. Aduh, air menjadi anggur, roti Mantap. dua roti, 2 roti dan 5 ikan. Sisa 12 keranjang dikasih ribuan orang makan. Mantap. Itu aku Tapi menurut saya kerenan belah laut sih Bu. enggak keren. Kerenan belah laut Tuhan kalau kami. Bu, Jadi- kerenan belah laut kalau kayak gitu. Ada dia buktinya, datanya jelas. Nah, itu. Di mana? Itulah Tuhan yang Maha Di mana Kuasa. yang dibangkitin masih hidup Bu Kuasa. sekarang Bu? Tapi bagaimana? Apa itu? Ih, Yang dibangkitin? Kenapa Hah? yang dibangkitin? Kenapa? Yang dibangkitin masih hidup sekarang? Siapa? Yesus. Yang dibangkitin Yesus emang masih hidup sekarang? Ya kan, ya si Lazarus ya nggak tahu kayak mana dia. Meninggal juga? Yang jelas kan dia pada saat itu mati dibangkitkan Yesus. Lalu kemudian tapi meninggal juga akhirnya kan? silsilahnya, ya nggak tahu lagi. Yang penting ada dibangkitkannya manusia sewaktu Iya meninggal berada di juga dunia berarti. ini. Iya berarti Nggak meninggal apa-apa juga. meninggal. Dia hidup lalu dia menjadi pengikut Yesus dan menjadi pengabar. Nah, itu meneruskanlah ajaran-ajaran. Tapi Ya, meninggal namanya juga. juga Abis itu si Lazarus itu nggak diceritain ya? Apa begitu? Apa dia ngobatin orang setelah itu? Apa jadi apa? Nggak ada ya? Jadi urgensi untuk ngidupin dia lagi tuh nggak ada ya? Yang jelas ada beberapa orang lah dibangkitkan dan orang sakit disembuhkan. Yang penting mujizat ada itu 12 macam mujizat. Mantap. Nah, itu baru paten. Kalah sama satu yang belah laut. Bu. Berbicara dari Bu. apa? Pohon, Kalah sama satu yang belah laut, Bu. Dari apa? Kalah 12 tadi Musa kan- sama yang belah laut. Kalau Musa hanya membelah laut, dia hanya sebatas itu doang. Wih, Ada nyelamatin juga 6.000 akhir orang zaman. Yahudi. Kalau lautnya nggak kebelah nggak akhir selamat zaman. tuh 6.000 Yahudi. Nggak lahir Tuhan Oke. Ibu. Kalau nggak Oke. kebelah lautnya. Untuk pada saat itu aja. Tapi untuk pada saat itu aja tidak ada dia dibuat data untuk akhir zaman. Musa akan menghidupkan orang mati. Musa akan menghakimi seluruh Iya, bumi. Nggak ada. tapi kalau Musa nggak Karena belah dia laut, manusia. Bu. Kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir. Ya, kenapa nggak? Memang betul awalnya dulu kejadian itu. Itu harus dirasakan Iya bener dong. manusia Berarti pada saat itu. kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir. Iya nggak? Ya, itulah awal mulanya peristiwa. Berarti itu. kerenan Musa belah laut dong. Oh. Ya, ada mujizatnya pada saat itu. Tapi Musa tidak ada didalilkan Apanya kalau akan menghidupkan. Musa tidak belah laut terus tidak Yesus lahir? Dari mana pernyataan seperti itu? Yesus dari keturunan mana, Bang? Yahudi yang diselamatin Musa kan? Hidupnya mati semua orang Yahudi itu. Lalu apa? Iya kan dihantam Raja Firaun. Itunya rencana. Bu Darni aja paham, masa Pak Abang baru datang? Abang belum buka nih kayaknya. Apakah tidak menyebabkan Batalin dulu Bang, pusing nih apakah kayaknya. tidak membelah laut lalu Tuhan tidak bisa lahir?
Iya kan kal keturunan. Dasar Iya, Budar nih coba jelasin deh ke bapak ini. Kayaknya dia nggak fokus nih. Kurang air putih belum buka. deh. Kamu yang tidak fokus. Kamu menganggap Budarni bahwa aja kalau Musa paham. tidak membela laut, Bang, berarti tidak ada orang Israel. Budarninya aja paham. Hei, Allah punya rencana yang paling banyak. Kalau dia tidak membawa lewat darat, Teriak-teriak. Guk guk guk. Nah. karena dia mau menguji mereka. Ya udah ngomong sendiri aja di sono, Bang. Jangan di sini. Orang lagi ngobrol enak. Dor. Nyungsep ke bawah. Dia Ngomong apa? Kasih dulu. Iya, kasih dulu. Enggak, masa Bapak Ibu Budarni aja tadi. paham, Bu. Gimana sih? Atau Iya, Budarni mana aja tahu yang jelasin ke dia. Nanti Ibu pasti emosi kayak saya. Iya, mana tahu ada lagi yang paling lebih jelas gitu loh. Gimana sih Bang Jibril ini? Bukan, dia Kasih- belum apa-apa, kasih saya belum kesempatan. terawih, belum makan, baru batalin, terus tiba-tiba dikasih. Nih ada ustadz saya nih, assalamualaikum Bang Andre. Yes. Waalaikumsalam ustadku semuanya. Assalamualaikum ustadku. Masya Allah. Enggak, tapi betul nggak Budarni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Mukjizat, kalau mukjizat, Hah? kalau Yes. dijadiin parameter kebenaran atau ketuhanan, Mm-mm. Musa lebih Tuhan daripada Yesus dong. Ada rupanya Musa dicatatkan kelak di akhir zaman akan menghidupkan orang mati dan Tapi akan dia udah semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Musa. Ada datanya. Tapi Nggak ada, Musa udah ketemu Tuhan sebelum meninggal. ya wajar dia ketemu Tuhan karena dia adalah nabi, Bang Jibril, nabi Allah. Musa menghidupkan Tuhan. Kan tadi tanpa belah laut Tuhan dah hidup. Nah, Tapi kan menghidupkan Musa Tuhan itu untuk Bani Israel aja. Nyelamatin Tuhan. Waduh. Hah? Nyelamatin calon Tuhan. Iya, harus melalui itu semua peristiwa itu. Namanya juga itu nubuatan. Itu kan sejarah. Harus ada itu. Harus ada mereka. Kalau nggak ada mereka kan nggak tercipta semua, nggak lahir Maria kan gitu. Waras sedikit dong. Tahu kemana arah itu? Iya, maksud saya kalau kalau sakti-saktian lebih sakti Musa berarti. Oke, taruhlah hilangkan dulu sakti-sakti. Apa ada Oke. dicatat ke akhir zaman kelak Musa akan turun dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Ada? Saya Adakah sebenarnya nggak. Musa dicatat? Saya sebenarnya nggak pengen Bu nggak bawa ibu ke sana atau nggak. Tahu nggak kenapa ibu? Ya harus dibawa. Saya Itu oke ujungnya. Itu baik finishnya ayo di kita situ. ke sana. Itu Ayo kita ke finish. sana yuk. Ayo kita ke sana yuk. Finishnya di sana. Budarni tahu nggak kenapa nanti Nabi Isa akan balik lagi untuk menghakimi Budarni? Kalau di dalam kekristenan, Yesus datang. Kalau Isa, aku rasa Isa dan Yesus itu sama ya. Hanya ada sekelompok manusia yang mengubah. Oke, kita jalur samakan cerita sekarang. ini. Oke, kita samakan. Sekarang Oke. samakan. Ya, karena Isa itu kan Isa Al-Masih, bahasa Arabnya. Yesus itu kan bahasa Yunaninya, kan gitu. Yosua Hamasia itu bahasa Ibrani. Sama Oke. gitu. Satunya Oke. pribadi yang kita ceritakan. Siap, Tapi siap. ada manusia-manusia berdusta. Nantilah Yesus sendiri yang menghakimi. Nah, itu dia. ibu tahu nggak kenapa dia perlu menghakimi? Apa yang dihakimi waktu itu? Aku ya. Yesus datang di dalam kekristenan. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia ya, bukan Israel. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas, dia Tuhan menghakimi dunia. Itu kedatangan di Nah, dalam kekristenan. itu asumsi ibu kan dia akan menghakimi. Enggak, Kalau ada dalilnya. iya dia akan menghakimi. Tapi tahu nggak ibu, kira-kira dia kalau ketemu saya nih nanti di akhir zaman, kira-kira dia tanya kan pasti, Jip, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Gitu nggak pertanyaannya? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Nah, jadi kira-kira dia menghakimi, dia nanya apaan tuh? Ditanya nanti mengenai 10 hukum. Heeh. Nah, Enggak dong, dia jadiin dia Tuhan atau buku enggak dong? kehidupan kita. Karena kalau kita masuk Kristen kan untuk meyakini dia sebagai Tuhan dulu, itu dulu dong yang ditanyain. Sebenarnya gini, kalau kami di kekristenan, sekarang kita sebenarnya udah ada dicatat buku kehidupan kita. Jadi kedatangan Yesus tinggal menjemput orang-orang yang setia dengan perintah-perintahnya tadi. Karena sudah ada yang mencatat. Iya, berarti kita ditanya kenapa ditanya dong kenapa kamu menuhankan aku atau kenapa tidak menuhankan aku? Betul nggak? Commute tuh berarti. Atau diajak terawih ya sama calon suami? Enggak. Udah nih, wah udah nggak fokus nih. Enggak, udah. Oke, ada tadi yang manggil. Kan ibu agak peletot-peletot nih, bentar menghakimi, bentar menjemput. Menghakimi dulu kan?
Iya, Yesus turun untuk menghakimi. Maksudnya Nah, mantap. Dia akan datang, tapi nanti begitu kedatangan Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya akan lebih dahulu dibawa gitu loh, diselamatkan. Oke. Akan percaya sama dia kan? Iya, yang percaya dan menuruti hukumnya dan menuruti Percaya sama perintah-perintahnya. Iya, percaya sama dia kan? Iya. Habis itu kan dia pasti nanya, kenapa kamu menyembah aku? Kenapa kamu menuhankan aku? Betul nggak? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi menghakiminya ini apa? Gimana caranya nih menghakimi? Apa main jemput-jemput aja? Kayak mikrolet. Tapi gimana nih? Sekarang ini kita udah diadili ini, kan udah dicatat semua catatan kehidupan kita. Udah. Itu maksudnya. Jadi kedatangan Yesus kelak. Jadi menghakiminya di mana? Jadi dia datang menghakiminya tuh di mana? Iya, setelah dia sudah mengangkat orang-orang yang percaya ini tadi, baru hiduplah yang mau dihakimin ini yang mau dihakimin, yang dibawa ke api neraka itulah yang tinggal, yang tidak percaya kepadanya. Iya, itu dia. Berarti dia datang untuk menghakimi, kamu Darni, kamu mengakui saya sebagai Tuhan. Habis itu Bu Darni bilang iya gitu kan. Tidak. Habis itu Ibu Darni masuk. Namanya dia udah hakim yang adil untuk dunia. Masa dia nggak Tuhan? Udah jelas dia Tuhan itu. Cuman Bu, ibu pernah dihakimin nggak sih, Bu? Belum pernah ketemu hakim nggak? Ke pengadilan? Pernah di sekolah. Kalau di pengadilan tuh Bu, biasanya ditanya, kamu jam segini ini ada yang mati nih jam segini. Kamu jam segini ada di mana? Kamu ngapain? Ditanya alibinya. Baru diketok. Oh, berarti kamu salah. Kamu di situ. Tok, kena 3 tahun. Dihakimi itu namanya, Bu. Kalau main jemput-jemput aja bukan pengadilan, namanya ini Bu, namanya stasiun. Ini 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, sudah. Supaya kan pengadilan setiap kan? orang memperoleh, tunggu dulu. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Maksudnya di sini, kan kita kan semua sudah punya buku kehidupan nih. Jadi sudah pencatat semua dosa-dosa kita udah ada. Jadi nggak bisa. Iya, jadi diadilin dong di situ. Bukan, ini cara ini maksudnya mengatakan pengadilan. Nanti kedatangan Oh, jadi main jemput-jemput aja kayak kenek gitu, Bu. Sekarang kayak mikrolet gitu, jemput-jemput aja. Bukan begini, iya. Nanti kan udah diperiksa sekarang kita ini di sana. Ada bilik Tuhan itu sekarang di surga, dia sekarang memeriksa siapa-siapa saja yang akan diselamatkan. Kan gitu. Nanti terus terdata itu. Udah. Setelah itu, setelah sudah diangkat mana kedatangan Tuhan ini dia ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, jadi yang percaya sama Yesus bangkit dulu gitu. Ya, duluan bangkit. Yang percaya dan menuruti perintahnya, bukan sembarangan. Yang pasti tahunya Tuhan itu siapa yang berarti diadili kan? Diadili kan? Diadili kan? Ditanya kan? Darni, kenapa kamu menuhankan saya? Coba Ibu Darni jawabnya apa? Bukan seperti itu pertanyaannya. Enggak ada bertanya-tanya seperti itu. Kita ini ditempatkan belum terus ke kerajaan surga. Bukan gitu pertanyaannya. Darni. Gimana pertanyaannya? Darni, kau ini anak siapa gitu? Loh, ada di sini nggak ada, bukan. Kenapa kamu menuhankan aku gitu kan? Bukan. Darni, kau kerja apa waktu di bumi katanya gitu? Enggak lagi. Sekarang ini kita udah masa penyelidikan. Oh, jadi sekarang kita lagi diselidikin atau lagi diadilin nih? Udah ada buku kita. Karena ada buku kita nanti, buku kehidupan namanya itu. Buku kehidupan ini nanti dibuka. Habis itu dibuka-buka doang. Ketahuan. Nggak diadilin. Dibuka kan terus nampak di situ nanti mana manusia-manusia yang harus dibuka-buka doang. Dia pura-pura baca kali, saudara udah ngantuk kali. Nggak gitu, dibaca bener, diadilin dong. Gitu dah. Diadili dong, ya nggak? Kalau Bu Darni ditanya nih, kenapa menuhankan saya? Kata Yesus. Bu Darni jawab apa? Nggak ada seperti itu pertanyaan loh. Ya kalau ditanya udah kalau aja tadi saya ikutin, ada buku ini, ada buku itu, saya ikutin, iyain. Masa Ibu Darni nggak bisa iyain saya? Jadi yang saya pelajari. Coba kalau Yesus tanya, Bu Darni kenapa menuhankan saya? Nggak ada pertanyaan seperti itu, orang dia Tuhan. Tuh kan giliran dia gue ikut, giliran dia gue ikut. Namanya dia hakim yang adil, mana mungkin lagi dia bertanya seperti itu. Malah Bang Jibril yang harus dicampakkan ke neraka.
Loh, saya kalau ditanya kamu kenapa Iya, Jip boleh nggak dikapok menuan? neraka. Dia, Kenapa? dia kan Tunggu. Saya kalau ditanya sendiri Yesus, pada- Bu Darni, saya kalau ditanya Yesus, kenapa kamu tidak menuankan aku, Jip? Saya bilang lah, di mana lo ngaku Tuhan? Masa kau nggak tahu aku Tuhan? Lah, masa gue tebak-tebakan Tuhan kok tebak-tebakan sih? Kan sudah tahu. Jadi Yesus bilang, jadi enggak, jadi mestinya kalau saya bilang, oh iya benar saya menuhankan Yesus. Yesusnya bilang, oh saya tidak pernah mengaku Tuhan, tapi kamu menuhankan saya. Betul dia sekali, ngaku Tuhan. hadiahnya Pak surga, Jibril, ada. gitu ya? Ada dia bilang dia Tuhan. Yohanes Enggak, 13, di mana? 13. Di mana? Yohanes Itu Tuhan. 13. Tuhan, Kyrios. Ya Tuhan di RAI Tuhan. Kyrios. RAI Tuhan. Enggak, ini Tuhan apa kita lagi main dunia aneh, lagi Bang kuis-kuis Jibril gitu. tuh nggak tahu. Kok Tuhan Yohanes tebak-tebakan 1. begini nggak? Gue heran, bingung gue. Harus ngerti lah, masa nggak ngerti kalau dia Tuhan, dia udah bisa menurunkan lah apa roti, dia bisa menjalan di atas air, menghidupkan orang mati, masa nggak sadar dia Tuhan, gimana sih? Iya, waktu dia berada di bersama-sama Wah. dia kan Iya. mereka sujud menyembah dia nggak ada bilang, jangan Iya. sembah aku, jangan sembah aku. Ya dia nggak Diam larang aja jangan kan sembah aku. Yesus. Jangan gue bukan Tuhan, nggak ada. Jangan kelihatan Nggak ada gitu ya. Lalu Berarti kau murid-muridnya tunggu. Berarti murid-muridnya tahu dia Tuhan, Bu. Tahu lah. Pasti tahu dong. Tahu dong. Berarti nggak ada imannya dong tuh murid-murid, Bu. Kenapa nggak ada iman? Iman itu artinya apa, Bu? Makanya beriman, dia beriman, percaya. Beriman artinya apa, Bu? Percaya. Nah, kan dia udah lihat, ngapain percaya lagi? Bang Jibril tuh nggak ngerti. Bang Jibril. Enggak, tunggu bentar nih. Aduh, mute dulu nih wanita Samaria ini. Bu Darni, berarti murid-muridnya nggak beriman sama dia, karena beriman itu artinya percaya yang nggak dilihat, Bu. Kalau dia udah lihat Yesus Tuhan, berarti dia nggak beriman dong murid-muridnya. Bukan, maksudnya iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang mendalam terhadap sesuatu yang diyakini, diucapkan dan diamalkan. Tapi kan murid-muridnya udah lihat, Bu, dia Tuhan. Nggak usah beriman lagi dong. Iya, itu kan versi Islam. pada saat itu kan di TKP mereka ya didatangi Tuhan itu mereka. Iya, berarti murid-muridnya udah lihat Mereka dia Tuhan. saksi-saksi. Muridnya kan udah lihat dia Tuhan. Iya. Berarti nggak usah percaya lagi dong, kan udah lihat. Iya, makanya waktu murid-muridnya menyembah Laki-laki dia itu susah, Bu Yesus- Darni diajak ngobrol. Dia tuh laki-laki Farisi. Bu Darni kalau ngejelasin ke dia tuh jangan baik-baik. Ajar aja. Enggak lah. Enggak, Bu Darni. Yesus enggak menolak. Bu Darni ini bilang sama saya cantik loh. Abis itu saya percaya karena saya belum lihat. Saya beriman Bu Darni cantik. Tapi detik saya ngelihat Bu Darni langsung asli, Bu Darni rupanya bener cantik, saya nggak usah percaya lagi, saya udah lihat Bu Darni cantik. Betul nggak? Betul lah, begitulah murid. Nah, murid-muridnya kan udah lihat dia Tuhan. Berarti nggak usah percaya dia Tuhan. Berarti nggak ada imannya dong murid-murid. Aduh, bukan gitu. Loh, itu kan pada saat itu memang di TKP. Dia nggak punya Roh Kudus, Bu Darni. Gimana sih? Iman ini untuk kita manusia-manusia sekarang. Kita kan iya kalau kita kan beriman karena kita nggak lihat kan. Kita percaya, kita percaya. Tapi yang saya pertanyakan berarti murid-murid Yesus ini nggak beriman ya? Kok nggak beriman? Kan mereka udah lihat, tahu itu Tuhan. Mereka beriman langsung karena mereka didatangi oleh sang Tuhan itu gitu. Iya, berarti dia udah nggak perlu iman, nggak perlu percaya, orang udah lihat langsung di Tuhan, gitu kan? Gak usah lah dibolak-balikkan lagi, bah. Kan dia udah lihat langsung, ngapain Bang beriman? Jibril itu dia tuh pembenci wanita, Bu Darni. Dia tuh nggak mau kalah sama perempuan. Kita harus hajar dia habis-habisan. Bu Darni jelasin ke dia dulu Yohanes 1 ayat 1. Dia tuh nggak paham. Coba jelasin dulu. Enggak, tadi udah sampai ke penghakiman, balik lagi ke satu-satu. Enggak, penghakiman. Kalau saya ditanya sama Yesus, sama Yesus, kenapa Jib kamu tidak menuhankan saya? Jawaban saya di mana lo ngaku Tuhan? Emang salah gua? Salah lah. Ya kali Tuhan tebak-tebakan begini. Masa nggak sadar? Dia udah menghidupkan orang mati. Dia udah bisa jalan di atas air. Dia bisa menurunkan roti. Masa nggak tahu kalau itu Tuhan? Gimana sih? Dia sudah terangkat ke surga. Masa nggak cerdas? Kok parameternya rendah banget ya? Parameternya rendah banget ya. Sekarang saya bisa naik pesawat, saya ada yang ngasih makan saya di langit. Tapi nggak Tuhan tuh. Tunggu, nggak begitu. Sudah dibawa Yesus mereka ke Bukit Zaitun. Dia terangkat ke langit, ke surga. Mereka percaya sampai mereka berlutut menyembah sampai hilang Yesus itu terangkat ke surga. Iya. Sih kau ini? Iya.
Percaya. Tapi kan saya ditanya nih sama Yesus, kenapa kamu tidak menyembah aku? Habis itu saya bilang, kenapa? Di mana lo ngaku Tuhan? Sekarangnya kau harus menyembah dia karena sudah ada tulisannya melalui para rasulnya. Di mana dia ngaku dia Tuhan? Dia ngaku sekarang Sedangkan belum. Si Thomas juga mengatakan dia. Itu dituduh sama si Thomas dia Tuhan. Di mana Yesusnya ngaku Tuhan, Bu Darni? Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Kata Nah, dia. malah disuruh sembah bapaknya. Tuhan kan ada di situ Tuhan, Allah. Iya, bapaknya kan. Allah itu keilahiannya. Tuhan itu Yesus. Hah, malah disuruh sembah bapaknya bukan sembah dia. Dengar, sembahlah Tuhan, Allahmu. Tuhan itu Yesus gelarnya. Allah itu keilahiannya, itulah Elohim, Yahweh. Apalagi Disuruh sembah Elohim, disuruh sembah bapaknya, bukan sembah aku. Tuhan, Allah, karena Allah dan Yesus satu. Aku dan Bapa satu. Jika engkau lihat aku, Dia sama murid-muridnya juga satu, Bu. Masa berarti Tuhan Ibu 15 dong? Nggak begitu dong konsepnya. Filipus mengatakan, di mananya Allah itu, Guru, katanya. Sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Masa kau kenal siapa Allah itu? Akulah dia. Kan kata Filipus kata Yesus kepada Filipus itu, aku dia Filipus, aku. Itu. Nggak dibilang kayak gitu, jangan ngadi. Dia nggak dibilang gitu. Dia bilang kalau nggak kenal Bapak, lihat aku. Maksudnya itu nggak usah lo lihat Bapak, lo lihat gue tuh mukjizat. Saya tuh mukjizat. Aku nggak ada Bapak. Lihat aku. Kalau mau lihat Tuhan, lihat mukjizatnya gitu loh. Bukan aku Tuhan nggak gitu. Jangan ngarang dong. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Akulah dia, kan katanya. Kan ditanya si Filipus, di mananya Allah itu, Guru? Kan katanya, sudah sekian lama kau bersama aku, Filipus. Masa gak kau kenal siapa Yesus dia orang Batak, masa gitu. Sekian lama kau bersama aku, Filipus. Orang Yahudi, masa jadi Filipus versi Toba ini mah, Bu. Itu translate versi Batak. Oh, translator, iya, siap. Versi Cina beda lagi. Oh iya, siap. Yohanes 8 ayat 24. Dengar ya. Filipusnya ngegas. Bu Dani, kita berdua aja. Mereka berdua tuh nggak ngerti, nggak punya Roh Kudus. Ayo kita jelaskan ya. Kalau Yesus itu adalah sembahannya Bu Darni. Theos dia kan Theos kan Bu Darni kan? Dewa kan dia? Theos dia. Iya, demigod kan? Demigod emang. Kan? 100% Tuhan, 100% dewa ya kan? Iya. Benar kan? Zeus juga begitu. Ya. Ini ajaran nabi-nabi apa ajaran mana nih? Ajaran pagan. Ya, kan. Jawabnya. Ini wanita Samaria terlalu polos. Gak bisa diajak diskusi, terlalu jujur. Ini wanita Samaria terlalu parah. Iya, Budiardi terlalu jujur dia. Enggak, efek muslimnya masih ke bawah-bawah. Dia harus jujur. Kalau Nirifa wanita Samaria berarti Bu Darni wanita Kanaan ya. Wadi Kunarion dong. Iya, jadi Bang Jibril tuh begini loh ya. Bang Jibril jangan karena misoginis jadi tuh benci banget sama cewek. Bu Darni aja dilawan. Masa nggak bisa menginikan? Bukan, saya mau nyelamatin Bu Darni. Jangan sampai nanti waktu Yesus turun, nanti kita dihakimi sama Yesus, bukan kita ya, sih. Dia dihakimin sama Yesus. Kenapa kamu menyembah aku? Kapan gua ngaku Tuhan? Kenapa lu nyembah gua? Kapan lu ngaku Tuhan? Ditanya sama aku Bu Darni malah aeo nanti. Nih kalau ditanya sama aku, Rifa, kenapa kamu nggak nyembah aku? Aku bilang gini, aku daripada nyembah kamu, mending kamu nikah sama aku sayang. Aku gituin loh. Ngeri nggak Bu Darni? Kalau tiba-tiba Yesus nanti balik menghakimi Bu Darni, habis itu ditanya, kenapa kamu menyembah aku? Bu Darni bilang, karena si ini, karena si itu, karena si ini, karena si itu. Yesus bilang, kapan gua ngaku Tuhan? Kenapa lo nyembah gua? Apa mau jawab apa buat Diarni itu? Ayo Bu Diarni mau jawab apa? Enggak mungkin Yesus akan berbicara seperti itu. Dia kan datang menjemput diriku. Dia pernah marah-marah loh sama muridnya. Dia pernah dikira kenek kali nih sekarang tuh. Udah jadiin kenek Tuhan. Ini wanita Samaria pro sama Darni apa gimana sih?
Sekarang diserang juga Bu Darninya. Gimana Dia sih? main dua kaki dari tadi memang. Karena kan sekarang kan Yesus berada di surga. Nah, dia mau di datang langit. nanti kepada umat-umat yang percaya kepadanya. Aku akan menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun Dijemput? berada. Iya Mau dong. lah dijemput Yesus. Ngeri. Yesus kan mau datang, ada ayatnya. Yesus akan Diapain datang. coba? Nanti kalau seandainya dia Yesus datang nih Bu Darni nih, kan orang lagi rame-rame tuh. Terus misalkan aku pengen Yesus gitu, aku diapain sama Yesus kira-kira tuh kalau dia lihat wanita semanis aku ini? Tombak. Kalau kau Ripa, langsung kau nanti dicampakkan ke api neraka. Kau tolak dia. Kau tolak dia. Juru Enggak, selamat kan kau namanya dan penghakiman. Namanya penghakiman pasti ditanya. Darni, kenapa kamu menuhankan aku? Jibril, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Pasti ditanya gitu. Bu Darni kalau ditanya kayak gitu jawabannya apa? Kenapa Nggak kamu sengaja. menuhankan aku gitu? Nggak sengaja latah gitu. Gara-gara RAI. Iya, gara-gara lain. Tengok 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah Apa itu, katanya? Kalau aku kita nanti yang bisa hidup, jawab. yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam Untuk awan menyongsong yang? Tuhan di angkasa. Demikianlah Untuk? kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Enggak, Gendong, Bu Dani tunggu nih, ada pertanyaan yang penting lagi. Bu Dani, kalau kita udah kan kita udah meninggal nih, kan masuk surga nih, ya enggak? Kalau Bu Darni ya, Belum. Bu Darni kan, ya Ibu Darni kan angan-angannya masuk surga kan? Iya. Habis itu di surga kan nyembah lagi kan? Enggak lagi, kita kan udah bersama. Memuji ya. Muji-muji nyanyi-nyanyi gitu kan? Enggak jadi teman. Menikmati surga kita. Menikmati orang cuma muji-muji doang. Lu aja Ini cuma kan? muji-muji doang. Ibadah kan? Iya, kita di sana. Lah nanti ngapain bersukacita. lagi ibadah? Kan udah di surga. Bersukacita. 1000 Loh, tahun, 1000 Enggak tahun. gitu bang, karena dia di posisi di waktu di bumi dia seminggu sekali, begitu di sana dia dirapel, jadi tiap hari gitu bang. Terbalik-balik ya sama Islam ya. Di sana menikmati. Kalau Islam kita di sini ibadah, begitu nanti udah masuk surga udah nikmatin. Kok jadi kebalik-balik Bu Darni? Menikmati suasana. Menikmati suasana. Bu Darni kerajaan menikmati surga apa? dong. Menikmati apa di sana? Menikmati keadaan surga. Keadaan surganya emang kenapa keadaan surganya? Nanti kita pergi ke angkasa, mau melihat Indomaret. matahari, mau melihat ini, mau melihat ini. Gitu. Kita nanti kan secepat kilat. Jadi cuma lihat-lihat di surga. Ya. Di surga apa museum bu? Cuma lihat-lihat. Kayak kebun binatang masa. Kayak museum. Bagaimana? Iya. Ayo anak-anak di sini ada kandang neraka. Ayo kita lihat neraka gitu. Ini planet Mars. Ripa. Ini planet Venus. Ripa, Kriosmoto, Jibril. Iya, dan iya, Bu. yang lain. Iya, Tengok, Bu. Tengok ya. Malaikat Iya, Bu. sekarang di surga ngapain? Malaikat. Ngeband? di surga Oh enggak. ngapain? Malaikat kalau malaikat ada Ngapain tugas malaikat? masing-masing. Malaikat tuh nggak ada free Ngapain malaikat di will. surga? Ada tugasnya masing-masing. Kami pun nanti di ajaran Kristen kan diubah seperti malaikat kami. Jadi Ngapain? ngapain? Yes. Jadi kerja lagi gitu. Memuji-muji doang ya? Kerja, memuji-muji, kita berbahagia, bersukacita. Ibadah berarti kan? Nanti Nyanyi-nyanyi, harimau pun kita peluk-peluk, nggak lagi. Nanti Iya, iya. iya itu kan angan-angan sama cita-cita. Oke, Ada tapi di habis dalam itu ibadah Yesaya. kan? Di dalam Yesaya katanya seperti itu juga. Semua Singa binatang makan binatang rumput. itu nanti bersama dengan kita. Maka dikatakan singa makan rumput. Nggak lagi diterkamnya nanti aku. Jadi aku nanti udah bermain-main dengan singa. Pak Bobon tidak salah dengar. Kasihan Nanti rumputnya diterkam, menjadi Bu. sayang sama aku. Gitu. Bu, kasihan rumputnya diterkam. Terus gantian berdiarnya yang makan dagingnya gitu? Enggak. Nah, itu. Nggak ada lagi dia di sana. Singa itu nanti ya itu tadi bersama-sama dengan para manusia itu. Manusia kan diubah jadi malaikat nih. Nah, kita nanti bersuka cita di sana. Jadi kita Ngapain mau bersuka ngambil- cita itu ngapain ibu? Di sana nanti pohon aja berbuah. 1 bulan itu berkali-kali berbuah. Mau apa mau kita inginkan buahnya ada. Emang ada kayak gitu di dalam wahyu itu? Di eskatologi emang ada? Iya memang begitu. Di eskatologinya memang ada di wahyu yang kayak gitu. Wahyu 21. Kita nikmatin itu sesudah perang dengan naga apa sebelum bu? Setelah sudah. Enggak, ini Bang kita Moto. menikmati surga. Itu Bang Moto, menikmati surga itu. Anda mau nanya nih sama dia nih. Ini Bu Darni pernah baca dong ini Kisah Para Rasul 3:13? Coba apa isinya? Pernahnya baca semua, cuman nggak Nih. kayak di otak. Ini, coba Bu Darni baca deh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 3:13.
3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia telah dilepaskan. Jadi hamba Yesus itu siapa, Bu? Allah Abraham. Ini khotbah Petrus di Serambi Salomo ayat 11 itu. Karena orang, ini kan Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Serambi Mekah, Aceh. Ya. Petrus melihat orang-orang banyak itu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa di situ hambanya? Yesus. Yesus. Hamba kan? Jabatan, rangkap jabatan hamba sekaligus Tuhan. Enggak, jadi kan Allah ini Yesus juga, Bu. Allah kan itu berarti Yesus yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yesus nenek moyang kita, Yesus ini sudah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Ya, jadi Yesus memuliakan Yesus, Bu. Oh, narsis. Bukan gitu. Jadi gimana nih? Itu artinya. Gimana itu hambanya. coba? Ini kan sewaktu ini memuliakan Yesus, hambanya yang dipilih, yang diutus, diturunkan ke bumi. Yang memuliakannya siapa? Allah bokap. Memuliakan Elohim itu, keilahian itu, Elohim itu. Yesus berarti kan? Yesus berarti kan? Ilahinya kami kan iya, oke. Ilahinya Yesus memuliakan hambanya Yesus. Iya, ilahi Elohim, Sang Firman memuliakan hambanya. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Bang Jip, gini Bang Jip, jangan dipaksakan untuk Esa, Bang Jip. Dia kan ada 3 tuh, iya kan? Ada 3 yang di situ ilahnya ilah bokap, jangan dipaksain buat ini Esa, enggak. Bokap. Dia bener ya, Bu Diarni kan ya? Iya kan ya? Ilahi itu Bapa. Nah, jadi paksain buat Esa, Bang Jip. Nah, bener. Jadi Yesus memuliakan hambanya yaitu Yesus gitu ya, Bu ya? Ya, yang memuliakan firman bokap. Nah, itu. Nah, firman bokap kan? Bener, jangan dipaksain buat Esa. Bang Jip gak nyampe ke sana. Dia nggak nyampe. Memang sih laki-laki tidak menyukai Enggak, saya paham. Jadi di sini Yesus. Jadi di sini Yesus memuliakan hambanya yaitu Yesus. Bukan, di sini ilah bokap memuliakan hambanya yaitu Yesus. Iya, Bu ya? Bokap memuliakan dirinya yaitu firman-Nya menjadi manusia itu, itulah Yesus. Oh, salah saya. Iya. Beda lagi. Allah, Bapak itu kan kita bilang bokap itu kan supaya kita dekat. Dekat, ya kan, kita kan bestie. Iya. Anggapnya temen nongkrong santai gitu. Bapak itu memuliakan hambanya, memuliakan firman yang menjadi manusia itu yaitu Yesus. Gitu dia. Jadi posisinya Yesus itu hamster, hamba, gitu, hamba. Karena kan turun ke bumi, nggak apa-apa. Iya, hamba dia. Oke. Jadi Yesus. Iya, jadi bapaknya Yesus memuliakan hambanya yaitu Yesus. Iya, memuliakan firman-Nya yaitu Yesus yang menjadi manusia. Oh, jadi Bapak memuliakan firman-Nya sendiri. Jadi iya, Bapa memuliakan firman-Nya yang menjadi manusia itu, Yesus. Oh, jadi saya ngomong, habis itu saya muliakan omongan saya, gitu ya, Bu ya? Memang begitu dia dalilnya. Mantap. Jadi saya ngomong, saya muliakan omongan saya, gitu ya? Kan ini tadi firman Bapak itu kan menjadi manusia, ya. Jadi Bapak itu memuliakan yang hambanya ini, yang diutusnya ini, yaitu firman-Nya itu, dirinya itu yang menjadi manusia, dimuliakan Bapak itu, itulah Yesus. Mantap.
Iya, paham. Saya cuma agak ini ya, agak NPD ya, agak narsis Kalau ya, orang tapi oke. kalau tanya lah yang profesornya itu, aku kan masih kelas-kelas teri. Iya, itu dia. Ibu puasa aja belum ya kan? Yesus aja puasa ya kan? Maksudku yang kayak gini-ginian. Cuma bukan puasa Bang Jip, latihan bunuh diri itu 40 hari 40 malam nggak makan. Nggak mungkin. Enggak, tapi dia 40 hari itu dia puasa malam buka kan? Nggak makan, nggak minum. Nggak makan, nggak minum 40 hari, nggak buka dia. Nggak makan, nggak minum, nggak ada Tuh. buka-buka. Nah, itu Nggak bisa. ada dia. Orang bukan puasa latihan bunuh diri itu 40 hari 40 malam. Dia kuat itu. Kita tahu dari mana dia nggak buka malam, Bu Dari? Kan ditulis dia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Dia kan puasa namanya. Di dalam ayat itu dikatakan puasa dia Yesus tidak makan tidak minum 40 Saya juga. hari 40 malam. Iya, saya puasa begitu, Bu. Kalau puasa tuh nggak makan sama nggak minum siang-siang. Kalau di teman-teman Islam kan, aku kan nan tulangku Islam di apa? Di Bandu Hamas di Barus. Aku pernah ikut, aku yang masak sahur mereka jam 4 udah bangun aku. Tapi Ibu nggak, mewah makanannya. Ibu nggak tabur babi kan? Enggak dong, aku Dikit kan sih. babi. Enggak. Dia kan Advent. Babi. Dia kan Advent. Oh Dia iya. Advent. Lupa. Lebih bersih pun aku lagi dari kalian. Wih. Iya dong, babi, anjing, segala yang tidak bersisi, hiu, pare, lele, udang, Widih. Udu nggak? Bangku, meja. enggak. Udu nggak? Bu Dani udu nggak? Mabuk-mabuk, nggak boleh para suami, nggak bisa. Udu nggak? Pakai anting-anting, pakai emas-emas, nggak boleh kami. Udu nggak? Kami lagi. Dani. Udu mandilah, mandi. Udunya kan mandi semua. Ya sama, saya juga mandi juga udu juga. Lebih bersih lah. Mau ke gereja mandilah bersih, ganti baju bersih. Tapi Bu Darni cantik, pasti pakai baju yang nggak bener sih kalau ke gereja kan. Enggak mah, dia mah sopan. Dia pakai bajuku. Dia pakai baju nge-gym. Nggak mungkin lah Bu Darni cantik kayak gitu pasti pakai baju yang kebuka-kebuka. Bajunya sopan dia Bang Jip, cuma nggak pakai celana. Bang Jibril jangan rayu-rayu Bu Darni tahu. Dia nggak bakalan menyerahkan bisnis tambal bannya ke Bang Jibril loh. Sampai ke ke mata kaki baju gerejaku sampai ke mata kaki orang lain lagi. Mata kaki orang lain lagi saking panjangnya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Nah, itu makanya Bu Diarni, waktu Yesus puasa itu ada acara bukber nggak? Pastilah. Lah itu yang 12 diajak itu makan malam sama. Iya, bukber itu. Itu kan sebelum terawih, Bang. Iya, itu sebelum terawih itu. Bu Darni, emang Bu Darni tuh di surganya tuh ada siapa aja sih di situ, nggak kumpul sama keluarga ya? Oh, kalau di dalam kekristenan nanti kan ditanya nanti di sana dikatakan semua manusia akan diubah seperti malaikat. Kalau nggak salah Matius berapa ya? 22 ayat Matius Mucus 29:30. Nah, itu. Jadi manusia diubah seperti malaikat. Gitu dia. Jadi nanti saling kenal nggak nanti? Semua. Saudara jadi semua. Saudara. Sama suaminya jadi saudaraan. Iyalah, jadi kan di sana nanti jadi kita mudah. Cerai berarti di sana, cerai berarti. Dibilang cerai enggak, tapi seperti malaikat lah. Ya cerai udah berarti kan, udah nggak suami istri jadi lagi kita kan. di sana nggak ada lagi seperti itu. Iya, maksudnya Nggak, kan tunggu udah sebentar. Ini yang aku nggak paham konsep Bu Darni. Kan kalau di neraka kita disiksa ya? Menurut yang kupelajari di neraka itu ya di situ dibakar lah. Disiksa lah berarti sampai kan? Habis. Dibakar sampai iya, habis. disiksa lah berarti ya. Iya. Habis itu mestinya surga kan lawannya ya Bu ya? Surga beda tempat orang Iya, berarti neraka itu lawannya. tempat orang-orang yang melawan hukum-hukumnya. Iya, berarti lawannya dong. Kalau yang satu disiksa berarti yang di surga itu dikasih kenikmatan dong, betul nggak? Ya, itulah hadiahnya. Kenapa disuruh ibadah lagi? Kenapa disuruh ibadah lagi, Bu? Di sana nggak beribadah, di sana kita bersuka cita, kan udah bersama dengan Allah itu. Kita bersama dengan Yesus. Oke, arti sukacita ini apa sih, Bu? Sukacita ini ngapain sih? Bersuka cita, berbahagia, berbahagia, menikmati kerajaan surga itu. Kita nanti di sana diberikanlah kenikmatan surga itu, bukan. Oh, kenikmatan juga surganya. Nggak ada kenikmatan ewe-ewe, nggak ada.
Oke, jadi kenikmatan apa? Enggak, saya nanya kenikmatannya apa gitu loh. Ibu bilang kenikmatan tapi nggak tahu jelasin apa. Kenikmatannya apa? Gimana menikmati Nyanyi-nyanyi. Di sana kan kita udah suci hati kita ini, suci, kudus seperti malaikat. Iya. Terus kenikmatannya apa? Ngapain? Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Itu Makan, tadi, makan, mari kita makan. buka dalam Wahyu. Jangan aku nanti salah-salah ucap. Oke, coba. Wahyu berapa, Bu? Enggak, karena kalau mau nyanyi, gue karaoke paling 2 jam bosen. Ini selama-lamanya coy. Kan lagunya lain-lain, Bang Jip. Ya tapi tetap aja 3 jam. Iya kan gayanya beda-beda. Beda-beda. Iya. Jangan samakan Beda-beda. gini, Bang Jip. Di otak kita jangan samakan antara Indul Vista dengan Boca Vista. Boca Vista Iya. tuh library-nya lebih banyak. Ini Boca Vista, betul. Boca Vista lebih banyak library-nya. Itu Siap. beda-beda. Nggak, Iya, coba. argonya bisa macam-macam. Enggak, coba. Apa kenikmatan apa nih Bu Darni? Coba deh. Kalau disuruh makan gue 1 piring udah muntah. Kenapa lari ke karaoke? Kan nyanyi. Oh iya. Iya, you know me so well gitu ntar nyanyi. Kebayang nggak nyanyi seumur hidup? Ebit gade kayak apa kayak gitu deh. Perjalanan ini. Keadaan surga. Gimana itu? Surga. Sayang engkau tak duduk di sampingku peang. Ini dia. Apa itu? Ini dia. Keadaan surga menurut berbagai kepercayaan adalah penuh damai, kebahagiaan dan kebebasan dari penderitaan. Surga juga diyakini, ini dalam Alkitab ini ya. Surga juga diyakini sebagai tempat kediaman Allah, malaikat dan orang-orang beriman. Wah, rumahnya Keadaan rumah surga menurut Alkitab, surga adalah tempat kediaman Allah, malaikat dan orang-orang percaya. Jadi Tuhannya Surga itu, adalah tempat jadi Tuhannya yang bisa penuh masuk damai surga, Bu? sejahtera. Memang dia di sana. Yesus kan nanti di sana. Kita Bukannya sekandang bareng, ciptaan. Bang Jip. Sekandang Nggak, bareng dia. Bukannya surganya ciptaan, Bu? Enggak. Surga itu tempat tahta Allah, tempat keberadaan, ibaratnya rumah. Tuh, sekandang nanti bareng sama Tuhan di sono. Wah, keren. coy. Tuhannya masuk surga. Ngapain ya Tuhannya biar bisa masuk surga ya? Iya, sekandang bareng nanti mau gimana? Dengar dulu. Ini dalam kekristenan. Surga adalah tempat yang penuh kebahagiaan. Surga adalah tempat yang bebas dari penderitaan dan kesusahan. Surga adalah tempat yang tidak ada air mata, kesakitan dan penderitaan. Surga adalah tempat di mana kematian akan ditaklukkan. Gak ada lagi kematian di sana. Surga adalah tempat di mana kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Nangis aku. Mantap. Dengan Tuhanku Yesus. Enggak, iya jadi aku akan bertemu. Iya, jadi ngapain? Ngapain? Kan tadi saya tanya kan kalau di neraka kan kita dibakar, disiksa. Habis itu kalau di surga berarti nikmat dong. Nikmatnya ini ngapain? Karaokean. Bener, karaoke seumur hidup nangis aku. Iya, kalau saya sih 3 jam aja udah bosen. 4 jam udah mual. Udah geleng-geleng tangan saya. Udah ampun. Tapi gini, kalau di kekristenan kita manusia nanti di sana hanya 1000 tahun. Wah, terus 10 tahun. Terus di saya apa lagi? Habis itu? Lalu Perpanjang kontrak. Yerusalem baru ke bumi. Itu bukanlah nanti Pindah ke bumi lagi? Yerusalem baru ke bumi. Iya. Oh, pindah ke bumi lagi? Enggak, tapi tunggu dulu. Oke, sebelum kita pindah ke bumi lagi, iya nanti pindahannya gampang deh. Yang ditanya kita 1000 tahun nih kegiatannya ngapain, Bu? Nyiapin buat Yerusalem baru. Menyanyi lagu-lagu rohani lah, nggak mungkin di sana lagu-lagu apa, lagu-lagu. Nah, apalagi playlistnya dia yang milih kan. Bu, saya 3 jam aja nyanyi lagu saya aja bosen, apalagi nyanyi lagu ibu. Bentar, itu perang naganya terus kapan? Karena di sana kita diubah seperti malaikat loh. Sekarang bayangkan, malaikat ngapain sekarang di surga? Begitulah nanti manusia itu. Terbang-terbang gitu ya. Ada rupanya mengeluh malaikat di surga sampai sekarang. Ada mengeluh. Iya, terbang-terbang gitu ya berarti ya. Bisa terbang-terbang gitu ya. Itu maka aku bilang tadi pergi nanti. Iya, paling terbang-terbang 2 jam udah capek, Bu. Bang Jip itu malaikat bukan laron, main terbang-terbang aja. Bukan, maksudnya kan kita lihat nih.
Kan kita lihat kita terbang-terbang paling udah 2 jam 3 jam. Tadi saya udah 3 jam nih karaoke, terbang-terbang 3 jam, baru 6 jam. Sehari juga belum, Bu. Ini 1000 tahun disuruh ke situ. Malaikat udah kayak capung Di sana kan terbang-terbang. nanti sifat-sifat kedagingan kan nggak ada lagi loh. Kita di sana kan Downgrade berarti Bu, bukan upgrade. Enggak, jadi lambung diambil. Jadi ngapain gitu loh. ya ngapain? Itulah kan letakmu mau ngesek. Bu Darni. Kita nggak mau ngesek-ngesek, nanya. Nggak mesti. Nggak mesti kalau saya, Bu, kalau saya. Bukan cuma itu doang, Bu Darni. Kalau saya ya, saya suka game, saya mau main game, habis itu saya mau balapan, saya naik motor, ini terserah. Ya kelihatan. Nah itu makanya saya nanya, kan jadi kayak dihukum saya disuruh nyanyi lagu Ibu 3 jam. Enggak loh, dia nanti kita kan sifat kita di sana enggak sifat ke duniawi lagi lah dong. Jadi enggak sifat-sifat dunia lagi. Nanti sana kan sifat Bu Diarni, bagaimana malaikat. yang ada. nanti di surga aku bisa nyalip Yesus gak? Kan kita bisa melakukan hal yang kita suka gitu. Mau nyalip lagi ya gitu. Enggak gitu lagi dong. Di sana Enggak, beda ya? Positif. Di sana positif. Boleh minta gendong sama Yesus nggak nanti? Boleh nggak minta gendong sama Yesus? Bukan. Boleh nggak Coba minta ke substansinya aja. Jadi kita 1000 tahun ngapain nyanyi doang, Bu? Nyanyi udah. Iya. Menikmati. Tadinya kita di surga Wah. ini capek, sakit. Enggak, lebih banyak sensasi di neraka kalau gitu, Bu. Iya dong. Lebih adrenalin, Bu, di neraka. Lebih adrenalin, nggak ngebosenin. Iya dong. Iya, Bu. Lebih ada rasanya gitu. Ada yang dibakar-bakar, ada bau-bau angus yang gimana gitu. Kan enak itu. Bisa ngeliatin sanak saudara. Iya, bisa ngeliat Bu Diarni gitu kan. Tapi kalau di surganya Bu Darni nanti semua orang kan ngerebutin Yesus, kan dia Tuhan. Capek dong Yesus ke orang Iya, asing aja ngerebutin digerebutin, tuh, minta paling kita salim foto 2-3 kali udah. Enggak, dia nyamperin kita lah. Ngapain kita merebutin dia? Pertama-tama surganya orang Kristen kan semua pada pengen ketemu Yesus. Rame dong, kan sesak banget itu, kan nggak asik banget itu. Kita di belakang aja, Rifa, santai dulu sama Bang Jibril, ngopi dulu, ngerokok dulu, biarin aja dia dulu gitu. Santai aja. Orang dia butuh kita kok. Dia butuh kita, dia mau foto sama kita kok. Iya. Mana ada mabok-mabok di sana, gimana sih? Nggak, kan rame tuh Bu Darni, kan rame tuh. Nanti ada Uti Watimena, Bu Darni, Pipo, Luga, kan barengan tuh desak-desakan. Yesus, kami pegangan tangan. Kan rame tuh rebutan Yesus nanti. Enggak, iya udah ketemu deh Yesus paling lama 3 hari deh kita ketemu dia, ya kan? Habis itu tadi 3 jam nyanyi, 3 jam terbang. Terus ngapain lagi? Kan kalau 1000 tahun bagi manusia. Bongkar surga bisa nggak, Bu? Kita bongkar surga kalau lagi bosan, bongkar lah. Ini panggungnya nggak seru nih gitu. Kita bongkar nggak bisa gitu. Jibril, 1000 tahun di surga bagi Yesus 1000 tahun itu berapa hari? 1 hari kan? Ayo. Enggaknya lama. Bukan, maksud saya kalau di agama saya, Bu Darni, saya nanti ketemu anak saudara, habis itu ketemu abah saya, ketemu Para Umi, nabi. ketemu nabi-nabi, habis itu kita disediakan castles, disediakan Ketemu rumah, habis itu banyak pembantu, banyak pelayan. Udah gitu paling Jadi enaknya kita bisa jenguk ke orang ke neraka lagi. Dikasih privilege, bisa jenguk orang ke neraka yang waktu itu kita dakwah itu yang dablek murokap itu tuh. Nah itu wah, lu sih dablek waktu itu gue bilangin nggak mau selamat di neraka kan lu gitu. Kemarin. Iya. Nah, habis itu saya mau karaoke bisa lagu saya sendiri, nggak lagu rohani. Mampus kau Jibril ya, udah capek aku mengajak-ngajak kau, nggak mau kok. Itu kan surga saya, kan surga saya itu beda. Itu kan surga saya, bukan surga Ibu. Beda. Habis itu saya kalau mau karaokean bisa sejam dulu, bisa 5 menit dulu, lagu saya bukan lagu rohani. Itu baru worth it ibadah saya di sini, Bu. Kalau di sana disuruh nyanyi 3 jam lagu rohani juga 1000 tahun lagi, lebih bagus siksa aja sekalian, Bu. Wah, bisa ledes kerongkongan, Bu. Bakar aja gue lebih daripada nyanyi. Iya, sama aja lu di neraka, lu siksa gue juga. Bisa ledes jakun gue. Lu enak aja lu nyanyi-nyanyi. Iya, tidak ada minum. Kerongkongan gue sayang-sayang di bumi, sampai sini lu pakai seenaknya aja. Enggak. Coba dengarkan dulu. Kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ya, ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun. Inilah gambaran surga yang diperlihatkan oleh Yohanes di Pulau Patmos, ya. Lalu aku melihat seorang malaikat bocah mabok suruh gambarin surga gitu jadi. Anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Emang lu surga cuma joget-joget doang? Gimana Bu lanjut, Bu? Jelas di sana kan tadi kan sudah kukatakan di sana nggak ada lagi susah-susah. Bukan, Ibu Darni dengerin nggak sih tadi kalau di surga saya
Saya ada anak keluarga, ada ibu saya, ada abah saya bisa cerita sama dia, bisa ngopi, bisa cerita. Bah, waktu abang nggak ada, gini cerita, bisa berhari-hari, cerita sama Umi. Habis itu bisa nyanyi juga, bisa ngeliatin, bisa jenguk Bu Darni di bawah. Habis itu bisa banyak Bang gitu. Moto, Ada ketemu Bang Moto. rumah saya besar, banyak bidadari, saya bisa suruh-suruh, ada istri, ratu bidadari. Banyak gitu. Nggak nyembah-nyembah nyanyi 3 jam 4 jam lagu rohani. Nggak teman-teman laron. Kalau disuruh nyanyi lagu rohani 3 jam 4 jam ya lebih bagus bakar aja gue sekalian di neraka. Lu Ngapain siksa gue 1000 tahun suruh nyanyi. Ngapain gue masuk surga habis disuruh nyanyi. Tuhan sehat Tuhan. Suruh gue nyanyi 1000 tahun. Bener aja. Enggak. Bu Darni, itu karaoke sambil minum teh manis enggak, Bu Darni? Enggak ada di sana. Loh, apalagi nggak ada minum Bu, ledes tenggorokan Bu. Enggak, tapi kan udah nggak ada aus katanya. Betul nggak benar nih? Ya, kok turun? Hilang. Dor. Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.